Tiga. Assalamualaikum. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Di sini kami kelompok 4 akan mempresentasikan hasil proyek kami yang dimana kami telah membuat satu produk yang bernama Kegado, yaitu Kebab Gado-Gado Inovasi Makanan Sehat Lokal. Di sini anggota timnya berjumlahkan 4 anggota yang dimana saya sendiri sebagai Muhammad Yana Lakso. Saya Ilham Tanjuhari. Saya Afni Putri Rahmanila. Saya Anissa Siti Jubaidah. Baik, langsung saja ke slide berikutnya. Nah, jadi latar belakang kami membuat produk ini karena kami itu ingin jawab perubahan gaya hidup masyarakat saat ini yang dimana masyarakat saat ini itu butuh makanan yang praktis tapi tetap bergizi. Nah, maka dari itu kami menggabungkan gado-gado yang bernutrisi dengan format kebab yang fleksibel. Tujuannya sederhana. Kami ingin memodernisasikan makanan tradisional agar tetap relevan dan mudah dinikmati oleh generasi masa kini. Selanjutnya. Nah, pada bagian persona ini kami telah menemukan 4 persona yang dimana target fokus utama kami itu adalah mahasiswa atau bisa juga pekerja muda yang berusia 18 tahun ke atas dengan memiliki mobilitas yang tinggi atau kegiatan yang padat. Mereka butuh makanan yang on the go atau makanan yang bisa dimakan di mana saja, kapan saja, tanpa perlu repot menggunakan alat makan. Contohnya di sini adalah rekan-rekan mahasiswa dari Telkom University yang menjadi profil pengguna kami. Next. Nah, di tahap pertama, yaitu tahap understand, kami menggunakan metode 5 Y, yang dimana kami telah menggali akar masalah dari keempat responden itu, dan kami telah menemukan hasil akhirnya, bahwa masalah utama gado-gado yaitu rasanya yang tidak konsisten, karena kurangnya standar operasional atau tidak adanya SOP, serta format penyajian yang sulit dinikmati saat terburu-buru. Jadi, itulah yang mendasari inovasi produk kami. Boleh di next. Nah, masih di tahap pertama, yaitu tahap understand, kami menggunakan metode lainnya yang bernama 5W dan 1H. Nah, di metode ini, kami telah menemukan dan menyimpulkan dari keempat persona yang dimana pada bagian who atau why, siapa dan mengapa itu, target kami adalah mahasiswa dan pekerja muda. Lalu mengapa? Karena mereka itu sering kesulitan mencari makanan yang cepat saji, tapi tetap bergizi di tengah kesibukan mereka. Dan di bagian what atau apa, solusi kami yaitu menghadirkan kebab gado-gado, yang dimana inovasi ini menggabungkan isian tradisional seperti sayur, tahu, tempe, dan saus kacang ke dalam format kebab modern yang praktis. Lalu bagian selanjutnya yaitu where atau di mana. Nah, di mana kami akan menyajikan produk ini yaitu sudah pasti di lokasi yang strategis seperti area kampus hingga tempat nongkrong anak muda. Dan terakhir di bagian how, bagaimana? Bagaimana kami merancang ulang gado-gado menjadi makanan yang portable dan mudah dibawa dan dikonsumsi kapan saja tanpa perlu alat makan, namun tetap mempertahankan cita rasa lokal yang autentik. Boleh selanjutnya? Baik, pada tahap observe, kami menggunakan beberapa metode. Pada slide ini, kami menggunakan metode empathy map untuk memetakan pengalaman, perasaan, kebutuhan, serta permasalahan pengguna. Metode ini membantu kami agar tidak hanya berpikir dari sudut pandang pembuat produk saja, tetapi juga benar-benar memahami pengguna. Metode yang kami gunakan meliputi observasi kebiasaan makanan mahasiswa, wawancara informal, serta studi literatur mengenai tren makanan sehat.
Hasil riset menunjukkan bahwa mahasiswa membutuhkan makanan cepat dan mengenyangkan, dan kesadaran akan pola makan sehat meningkat. Makanan tradisional dianggap tidak praktis, dan konsumen menyukai makanan yang mudah dibawa. Boleh di next? Berdasarkan hasil observe, kami membuat persona user sebagai gambaran target pengguna. Persona ini membantu kami fokus pada kebutuhan konsumen saat merancang solusi. Next. Kami memakai metode customer journey untuk melihat bagaimana pengalaman pengguna saat berinteraksi dengan produk. Dari sini, kami bisa tahu apa yang dirasakan pengguna dan bagian mana saja yang masih perlu kami perbaiki. Boleh di next? Pada tahap define point of view, kami menggunakan metode context mapping. Kami menggunakan metode context mapping untuk memahami kondisi dan kebiasaan pengguna sehari-hari. Metode ini membantu kami melihat masalah dari sudut pandang pengguna, bukan hanya dari sisi sudut pandang pembuat produk saja. Boleh di next? Oke, baik, yang pertama di tahap edit ini kami pakai metode yang 35 untuk menggunakan mengumpulkan sebanyak mungkin ide secara cepat, terarah, dan terukur. Masalah utama yang kami temui itu adalah banyaknya makanan cepat saji yang kurang sehat. Tetapi kebanyakan konsumen membutuhkan makanan yang praktis tapi tetap bergizi. Dan inilah kami mulai menyusun banyak ide, mulai dari konsep produk kebab gado-gado hingga strategi pemasarannya. Dilanjut, tahap brainstorming. Di tahap ini, semua anggota tim bebas memberikan ide tanpa batasan. Hasilnya, muncul banyak ide yang menarik seperti memakai tortilla rendah kalori dari bayam atau gandum. Juga isian protein yang bisa dipilih sesuai selera, dari protein hewani sampai protein nabati. Lanjut, dan variasi penyajiannya, misalnya kebab gado-gado versi bowl atau frozen. Dari brainstorming ini, bahwa konsumen ingin makanan yang sehat, fleksibel, tapi tetap praktis. Oke, selanjutnya. Oke, di tahap ini kami memakai ide voting untuk memilih ide yang paling prioritas. Penilaiannya berdasarkan kebutuhan konsumen, peluang pasar, dan kemudahan untuk diproduksi. Hasilnya, hasilnya ide tortilla gandum rendah kalori menjadi tren utama karena sesuai dengan tren hidup sehat. Konsep ini juga relatif mudah diproduksi dan harganya masih terjangkau. Oke, next. Oke, yang terakhir pada tahap prototype atau MVP. Di sini kebab gado-gado kami ubah dari makanan tradisional menjadi versi grab and go yang praktis. Kami melakukan beberapa percobaan, pertama di bagian rasa agar tetap konsisten, kemasan supaya anti bocor, dan variasi protein yang lebih beragam. Dari proses inilah kami jadi tahu bagaimana kemasan, rasa, dan kesegaran itu faktor yang sangat penting untuk konsumen. Berdasarkan insight tersebut, muncullah beberapa inovasi seperti penggunaan kemasan anti bocor dan penambahan protein pilihan isian yang lebih beragam supaya produk kami makin praktis dan sesuai dengan kebutuhan konsumen. Oke, selanjutnya. Jadi pada Jadi pada slide ini kami menggunakan metode feedback capture grid. Hasilnya konsumen menyukai konsep kebab gado-gado yang unik dan rasa bumbu kacangnya. Namun terdapat masukan terkait kekuatan rasa, porsi, dan juga tekstur saus. Selain itu juga konsumen memberikan pertanyaan dan ide pengembangan seperti variasi isi dan juga level kepedasan. Next slide.
Di sini kami merangkum model bisnis kami menggunakan Lean Canvas. Jadi permasalahan yang kami angkat adalah sulitnya menemukan makanan cepat saji yang praktis, sehat, dan bercita rasa lokal. Oleh karena itu, kami menawarkan solusi berupa kebab gado-gado yang menggabungkan konsep makanan tradisional dengan bentuk modern. Produk ini memiliki nilai untuk unik pada kombinasi rasa bumbu kacang khas Indonesia dengan penyajian kebab yang praktis. Distribusi penjualan dilakukan melalui media sosial dan penjualan secara langsung. Next slide. Selanjutnya, kami membuat perubahan dan perbaikan yang dilakukan berdasarkan hasil feedback konsumen. Jadi, beberapa perbaikan yang kami lakukan adalah penyempurnaan rasa bumbu kacang agar lebih konsisten, lalu penyesuaian porsi kebab, dan juga pengembangan variasi isi dan level pedas. Dari proses ini, kami mempelajari bahwa konsumen menyukai makanan yang praktis dengan cita rasa lokal dan umpan balik konsumen sangat membantu dalam menentukan prioritas perbaikan produk. Next. Selanjutnya, kami akan menyampaikan hasil dan dampak pengembangan kebab gado-gado. Jadi hasilnya adalah kami terciptanya solusi makanan cepat saji yang praktis, sehat dan bercita rasa lokal, yaitu inovasi gado-gado dalam bentuk kebab yang menggabungkan sayuran segar, protein, dan saus kacang. Dampaknya, produk ini meningkatkan minat anak muda terhadap makanan sehat, menghadirkan alternatif fast food yang lebih bergizi, dan mendukung gaya hidup praktis tanpa menghilangkan nilai makanan tradisional. Next. Selanjutnya kami membuat rencana implementasi kebab gado-gado yang disusun secara bertahap agar produk sesuai dengan kebutuhan konsumen dan siap dipasarkan. Jadi pada minggu pertama dan kedua kami melakukan wawancara konsumen untuk mengidentifikasi kebutuhan serta menentukan masalah utama dan target pengguna, yaitu mahasiswa dan para pekerja. Selanjutnya pada minggu ketiga dan keempat kami melakukan brainstorming ide, menyusun konsep menu serta membuat prototipe awal produk dan desain kemasan. Dan minggu kelima, produk diuji coba kepada konsumen untuk memperoleh umpan balik. Hasilnya digunakan pada minggu keenam untuk melakukan revisi rasa dan ukuran hingga produk final siap dipasarkan. Next. Pada tahap ini, tantangan utama yang kami hadapi adalah menyeimbangkan konsep makanan sehat dan praktis dengan cita rasa yang tetap menarik. Penentuan bumbu, porsi, dan tampilan produk memerlukan beberapa kali uji coba. Dari proses tersebut, kami mempelajari bahwa preferensi rasa dan porsi sangat mempengaruhi penerimaan konsumen. Melalui masukan dan evaluasi produk dapat dikembangkan agar lebih sesuai dengan kebutuhan target pengguna. Nah, untuk kesimpulannya, produk kebab gado-gado dinilai praktis, sehat, dan bercita rasa lokal, serta bisa diterima oleh konsumen. Untuk rekomendasi tersendiri, ke depannya produk ini bisa dikembangkan dengan uji coba lanjutan dan mengembangkan varian rasa, dan juga untuk strategi pemasaran, kami akan memanfaatkan media sosial dan bazar kampus untuk meningkatkan daya tarik dan jangkauan produk. Mungkin itu saja hasil presentasi dari kelompok kami, yaitu tentang kegado atau kebab gado-gado. Sekian, mohon maaf bila ada kesalahan dan salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.